Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat dan selalu semangat. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan mengenai hukum hakim mahkum bih dan mahkum alaih. Yang mana materi-materi ini semua sudah kita pelajari. Jadi ini hanya sekedar mereview materi kita yang dahulu. Nah, mudah-mudahan kita semakin paham dan semakin mengerti pembelajaran usul fikih ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, maka kalian harus menyiapkan waktu dan pikiran yang fokus untuk menyimak materi ini. Ayo, kamu siap? Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai hukum. Apa sebenarnya hukum itu? Jadi hukum syarak di sini ya, yang kita bahas adalah hukum syarak. Jangan pikirannya pergi ke hukum-hukum yang lain dulu. Yang kita bahas adalah hukum syarak atau syariat. Memang ada dua pandangan dalam melihat hukum syarak itu. Yang pertama, hukum syarak menurut ahli usul fiqh dan hukum syarak menurut ahli fikih. Ahli usul memandang hukum syarak itu dari segi khitab yang disampaikan Allah melalui nabinya. Oleh karena itu, ahli usul fiqh mendefinisikan hukum syarak itu dengan khitabullahil muta'alliq bi af'alil mukallifin talaban au takhiran au wat'an. Jadi titah Allah yang berkenaan dengan perbuatan mukallaf baik dalam bentuk tuntutan, dalam bentuk pilihan berbuat, atau dalam bentuk ketentuan yang ditetapkan berkenaan dengan tuntutan itu. Sementara ahli fuqaha atau para ulama fikih memandang hukum syara itu dari sisi pengaruh titah itu terhadap perbuatan. Jadi, oleh karena itu, ahli fikih mendefinisikan hukum syara dengan al-atharul ladzi yaqtadihi khitabus syari' fil fi'il. Artinya pengaruh yang dikehendaki oleh khitab pembuat hukum, yaitu Allah sendiri terhadap perbuatan. Karena ini adalah pelajaran usul fiqh, maka kita mengambil definisi yang sudah ditetapkan oleh ulama usul fiqh, yaitu definisi yang pertama tadi. Nah, sekarang dari definisi tadi, hukum syarak dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hukum taklifi dan yang kedua adalah hukum wad'i. Nah, yang kita jelaskan pertama kali adalah hukum taklifi. Nah, apa itu hukum taklifi? Yaitu titah Allah atau khitab Allah yang berbentuk tuntutan, yang memberi pilihan kepada mukallaf untuk berbuat. Nah, yang kita sebut dengan hukum taklifi. Sementara hukum wad'i adalah titah Allah yang bukan dalam bentuk tuntutan, melainkan ditentukan pembuat hukum berkaitan dengan tuntutan yang diberikan. Nah, inilah hukum wad'i. Nah, jadi dia bisa berupa syarat, bisa berupa sabab atau sebab, bisa berupa mani' yang berkaitan dengan hukum taklifi tadi. Jadi antara hukum taklifi dengan hukum wad'i itu sangat berkaitan erat. Lalu bagaimana hukum taklifi ini? Menurut pandangan ulama atau jumhur ulama, hukum taklifi itu ada 5. Yang pertama, tuntutan untuk melakukan sesuatu secara tegas dan pasti disebut dengan ijab. Pengaruhnya terhadap perbuatan disebut dengan wujub. Dan perbuatan yang dituntut itu sendiri disebut wajib. Yaitu, apa yang dimaksud wajib itu? Sesuatu perbuatan yang mendapat pahala orang yang melaksanakannya dan berdosa orang yang tidak melaksanakannya, seperti sholat dan zakat. Dan kemudian wajib ini sendiri akan banyak jenisnya dan macam-macamnya, tergantung dari mana kita
dari aspek mana kita lihat. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di kelas, wajib dari segi waktu pelaksanaannya. Ada yang muwassar, ada yang mudhayya'. Nah, ada wajib yang sudah ditentukan kadarnya, ada wajib muhaddad, ada ghairu muhaddad, dan seterusnya. Itu kalian baca lebih lanjut lagi di kitab penjelasan kita. Baik, kita langsung masuk ke bagian kedua dari jenis dari pembagian hukum taklifi. Yang pertama tadi wajib, yang kedua adalah tuntutan untuk melakukan sesuatu perbuatan secara tidak tegas dan tidak pasti. Nah, ini disebut istilahnya nadabun. Pengaruhnya terhadap perbuatan yang dituntut dengan cara ini disebut juga dengan nadab. Dan perbuatan yang dituntut itu disebut dengan mandubun. Apa itu mandub? Nah, ini nama lain dari kata sunnah sebenarnya, yaitu suatu perbuatan yang mendapat pahala orang yang melaksanakannya. Namun karena tidak tegas tuntutan itu, maka ya yang tidak melaksanakannya tidak akan mendapatkan dosa. Umpamanya apa? Membuang duri di jalan agar orang tidak terluka. Oke, yang ketiga. Yang ketiga dari hukum taklifi adalah tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan secara tegas dan pasti. Nah, ini disebut tahrim. Pengaruhnya terhadap perbuatan yang dilarang disebut hurmah. Sedangkan perbuatan yang dilarang dengan cara ini disebut dengan haram. Apa itu haram? Yaitu sesuatu perbuatan yang diberi pahala orang yang meninggalkannya dan mendapat dosa orang yang melakukannya. Contohnya, mencuri, berzina, korupsi, menggunjing, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, tuntutan untuk meninggalkan sesuatu perbuatan tidak secara tegas dan pasti, ini disebut dengan karohah. Pengaruhnya terhadap perbuatan disebut karohah juga. Sedangkan perbuatan yang dilarang dengan cara ini disebut dengan makruh. Apa itu makruh? Yaitu perbuatan yang diberi pahala orang yang meninggalkannya dan tidak mendapat dosa orang yang melakukannya. Umpamanya memakan makanan yang berbau di tempat umum, seperti makan durian. Nah, terus bagian yang terakhir dari pembagian hukum taklifi adalah titah Allah yang membolehkan seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat. Nah, ini disebut dengan ibahah. Pengaruhnya terhadap perbuatan disebut juga ibahah. Sedangkan perbuatan yang dikenai titah dalam bentuk titah ini disebut dengan mubah. Apa itu mubah? Yaitu perbuatan yang tidak ada pahala atau dosa bagi yang melakukan atau meninggalkannya. Umpamanya makan, minum, berhias, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembagian hukum wad'i. Hukum wad'i ini adalah titah Allah yang tidak langsung berhubungan dengan beban hukum atau taklif yang harus dipikul oleh seseorang subjek hukum, yaitu mukallaf. Namun ia berkaitan dengan pelaksanaan hukum taklif itu. Jadi hukum wad'i ini mencakup hal-hal sebagai berikut, seperti sebab, syarat, mani', sah, batal. Nah, bahkan ada juga yang memasukkan rukhsah dan azimah ke dalam di bawah turunan dari hukum wad'i. Yang pertama kita jelaskan mengenai sebab. Apa itu yang dimaksud dengan sebab? Para ahli ulama usul fiqh mendefinisikan sebab yaitu dengan sesuatu yang jelas dan nyata yang dijadikan pembuat hukum, yaitu asy-syari', Allah sendiri, sebagai pertanda adanya hukum. Mestilah dengan keberadaannya
ada hukum itu, dan mesti pula dengan ketidakadaannya sebab tidak ada hukum. Artinya hukum ada kalau ada sebab. Hukum tidak akan ada kalau sebab tidak ada. Jadi dari segi hubungan hukum dengan sebab ada dua bentuk. Yang pertama illat, yaitu sebab yang hubungannya dengan hukum selalu dapat diterima oleh akal. Karena adanya keserasian hukum dengan sebab menurut pandangan akal. Umpamanya, memabukkan menjadi sebab adanya hukum haram pada meminum minuman memabukkan. Sifat memabukkan itu merusak sistem akal, padahal kita disuruh memelihara akal. Oleh karena itu, pantas saja dalam pandangan akal meminum minuman yang memabukkan hukumnya haram, dan ini diterima oleh akal kita. Yang kedua, sebab, yaitu yang menjadi pertanda adanya hukum tidak selalu dapat dipahami oleh akal manusia. Contohnya, tergelincirnya matahari adalah sebab untuk masuknya waktu sholat zuhur. Hubungan sebab dengan hukum tidak mudah dipahami oleh akal manusia. Terus yang kedua adalah asyartu. Para ahli usul fiqh mendefinisikan syarat itu dengan sesuatu yang tergantung kepadanya adanya hukum. Mesti dengan ketidakadaannya tidak ada hukum. Namun tidak mesti dengan keberadaannya pasti akan adanya hukum. Begini, hukum akan ada kalau ada syarat. Tapi dengan adanya syarat belum tentu akan ada hukum. Begitu kata singkatnya ya. Coba renungi gitu, biar tidak sakit kepalanya. Jadi di sini sebab dengan syarat mempunyai titik kesamaan dari segi keberadaan hukum tergantung kepadanya. Perbedaannya di mana? Perbedaan antara sebab dan syarat bahwa keberadaan sebab memastikan keberadaan hukum. Umpamanya dengan tergelincirnya matahari pasti masuk waktu sholat zuhur. Keberadaan syarat belum memastikan keberadaan hukum. Umpamanya dengan telah berwudu belum tentu sahnya sholat, karena mungkin saja dia tidak menghadap kiblat. Jadi dari segi yang disyaratkan itu berada dalam hakikat sesuatu atau berada di luarnya. Syarat itu sehingga dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan rukun. Apa itu rukun? Yang menentukan adanya hukum itu berada dalam hakikat yang dikenai hukum itu sendiri. Umpamanya sujud dalam sholat. Sujud itu di samping harus dilakukan, ia juga merupakan bagian dari sholat itu sendiri. Yang kedua adalah syarat. Ini pembagian dari syarat ya, namanya syarat. Apa itu? Sesuatu yang harus ada untuk adanya hukum, namun ia berada di luar hakikat sesuatu yang dikenai hukum itu. Contohnya, menghadap kiblat waktu sholat. Menghadap kiblat menentukan sahnya sholat, namun ia bukan bagian dari sholat itu. Oke, kita masuk yang ketiga dari pembagian hukum wad'i, yaitu al-mani'. Mani' definisinya sesuatu yang jelas, tampak, dan terukur, yang keberadaannya menunjukkan tidak adanya hukum. Seperti keadaan berhaid bagi seorang perempuan menunjukkan tidak adanya kewajiban sholat dan juga tidak sahnya sholat bila dilakukan. Mani' itu ada dua macam. Mani' yang berpengaruh terhadap hukum dan meniadakan hukum bila mani' itu terdapat padanya. Contohnya, kedudukan seseorang sebagai pembunuh menjadi penghalang berlakunya hubungan kewarisan dengan orang yang dibunuhnya. Yang kedua adalah mani' yang berpengaruh terhadap sebab atau syarat, dan dengan keberadaannya tidak terdapat sebab atau syarat itu dan dengan sendirinya tidak ada hukum. Jadi implikasinya tetap ke hukum. Contohnya, keadaan berutang bagi orang yang mempunyai harta menjadi penghalang bagi syarat nisab.
dengan tidak adanya syarat nisab, maka tidak ada hukum kewajiban zakat. Nah, selanjutnya bagian yang keempat dari hukum wad'i adalah sah dan batal. Nah, sah dan batal adalah dua kata dalam hukum wad'i yang merupakan hasil dari perbuatan dalam hukum taklifi yang dihubungkan kepada hukum wad'i. Bila suatu perbuatan yang disuruh dalam hukum taklifi telah dilakukan setelah adanya sebab dan telah terpenuhi syarat yang ditentukan serta tidak ada pula padanya mani', maka perbuatan yang telah dilakukan itu dinyatakan sah. Umpamanya, sholat zuhur setelah tergelincirnya matahari dan telah lengkap semua rukun dan syarat yang ditentukan dan tidak terdapat padanya mani atau halangan apapun, maka sholat yang dilakukan itu adalah sah. Dan sebaliknya, bila perbuatan yang telah disuruh telah dilakukan, namun belum ada sebab yang mewajibkan, atau tidak terpenuhi syarat, atau telah ada sebab dan syaratnya, namun terdapat padanya suatu mani yang menghalangi, maka perbuatan itu dinyatakan tidak sah atau batal. Umpamanya, sholat zuhur sebelum tergelincir matahari, atau ketinggalan membaca Al-Fatihah, atau pada waktu sholat itu perempuan sedang haid, maka inilah contoh-contoh dari mani tadi. Nah, kalau ada mani yang seperti ini mengakibatkan sholat yang kita lakukan dilabeli batal atau tidak sah. Kemudian yang selanjutnya adalah azimah dan rukhsah. Al-azimat wa rukhsah. Nah, azimah dan rukhsah adalah dua istilah yang berkenaan dengan pelaksanaan hukum taklifi dan juga berkaitan dengan hukum wad'i. Ditinjau dari segi sesuai atau tidaknya pelaksanaan hukum dengan dalil yang ditetapkan semula, hukum terbagi dua, yaitu azimah dan rukhsah. Nah, definisi azimah, man syara'a minal ahkamil kulliyah ibtidaan. Hukum-hukum ma syuri'a minal ahkamil kulliyah ibtidaan. Ralat ya. Hukum-hukum yang ditetapkan pada awal-awalnya secara umum. Maksudnya adalah hukum-hukum yang pada dasarnya berlaku secara umum dan tidak melihat keadaan pelaku hukum dan juga tidak melihat kepada situasi, kondisi, dan pribadi tertentu. Umpamanya kewajiban sholat atas semua manusia yang mukallaf. Ini contoh dari azimah. Sementara rukhsah, definisinya al-hukmu tsabitu ala khilafid dalili li'udhrin. Hukum-hukum yang berlaku menyalahi dalil yang ada karena adanya uzur. Jadi rukhsah ini merupakan hukum pengecualian karena adanya halangan yang dihadapinya. Contohnya memakan daging babi kan hukumnya haram. Namun karena kelaparan dan tidak mendapatkan makanan lain, hukumnya dibolehkan. Jadi secara umum makan daging babi adalah haram untuk orang yang terpaksa atau dalam keadaan darurat, hukumnya dibolehkan selama masa daruratnya itu. Jadi hukum rukhsah berlaku menurut prinsip kesulitan menyebabkan adanya kemudahan. Jadi ini sesuai kaidah al-musyaqqatu tajlibut taisir. Dan dalil yang dipakai adalah firman Allah dalam surah Al-Insyirah ayat 5, fa inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Bentuk-bentuk kesulitan yang menimbulkan hukum rukhsah ini diantaranya sakit. Misalnya orang yang sedang sakit, sholatnya boleh tidak berdiri, boleh sholat duduk. Kalau tidak mampu juga ya boleh sholat tidur gitu, sholat sambil dengan posisi tidur, telentang atau menghadap ke arah kiblat. Kemudian begitu juga dalam perjalanan. Orang yang sedang safar, mereka boleh tidak berbuka puasa, mereka boleh tidak berpuasa pada saat bulan Ramadan, mereka juga boleh mengqashar sholatnya. Kemudian ketuaan, jadi orang-orang tua ini pun boleh tidak berpuasa pada saat Ramadan karena sudah saking tuanya, tapi diganti dengan membayar fidyah. Keterpaksaan, istiqrah, tertidur, kelupaan, dan hilang akal. Jadi bentuk-bentuk keringanan yang diberikan dalam hukum rukhsah itu
Di antaranya yang pertama adalah menggugurkan kewajiban, seperti boleh tidak sholat jemaah Jumat bagi yang sakit. Yang kedua, mengurangi kewajiban. Jadi yang pertama gugur kewajibannya, nggak perlu harus sholat Jumat lagi. Nah, bagi laki-laki dewasa, tapi dia sakit di hari itu. Nah, yang kedua mengurangi kewajiban, seperti qashar sholat dalam perjalanan. Misalnya sholat asar harus 4 rakaat, tapi kalau kita sedang dalam perjalanan, kita boleh memendekkan menjadi cukup 2 rakaat saja sholat asarnya. Kemudian mengganti kewajiban, seperti membayar fidyah sebagai ganti puasa orang yang sudah tua bangka. Ini tadi yang sudah saya sebutkan. Yang keempat, menangguhkan pelaksanaan kewajiban, seperti sholat zuhur dilakukan pada waktu asar dalam jamak takhir dalam perjalanan. Jadi selain kita boleh mengqashar, kita juga boleh menjamak. Bisa jamak takdim, bisa jamak takhir. Kemudian, mendahulukan pelaksanaan kewajiban, seperti sholat isya dilakukan pada waktu maghrib dalam jamak takdim, karena dalam perjalanan. Kemudian, mengubah bentuk kewajiban, seperti cara pelaksanaan sholat dalam perang. Macam-macam rukhsah lagi. Kalau tadi kan fungsi rukhsah bisa mengubah, mengganti, menggugurkan, dan seterusnya. Sekarang macam-macam rukhsah. Rukhsah melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang. Ada keringanan. Yang tadinya terlarang jadi boleh. Contohnya seperti yang sudah dijelaskan di awal, memakan daging babi bagi orang yang terpaksa karena terancam jiwanya. Kemudian yang kedua, rukhsah meninggalkan perbuatan wajib. Umpamanya tidak melaksanakan puasa wajib Ramadan karena sakit yang ditetapkan dengan dalil Al-Quran. Tapi di luar bulan puasa nanti dia wajib menggantinya lagi. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu Al-Hakim. Jadi yang dimaksud dengan kata hakim dalam bahasan ini adalah yang berhak atau yang berhak membuat atau menetapkan hukum syara. Jadi dalam pandangan Islam yang berhak membuat dan menetapkan hukum dalam arti sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena yang akan menjalankan hukum itu adalah manusia yang tidak mungkin berhadapan secara fisik dengan Allah pembuat hukum itu. Maka tentu ada yang menyampaikan hukum Allah itu kepada manusia. Penyampai hukum Allah itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, hukum Allah itu baru diketahui dan berlaku setelah Nabi lahir, diutus, dan menyampaikan kitab Allah tersebut. Nah, hal ini berarti sebelum diutusnya Nabi, belum berlaku beban hukum atas manusia. Di dalam slide berikutnya nanti akan ada penjelasan bagaimanakah, apakah dikategorikan mukallaf orang yang belum sampai ke risalah kepada suatu kaum atau belum diutusnya suatu kaum, dan ada beberapa pendapat. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah ketika risalah atau ajaran Islam belum sampai pada suatu kaum atau belum diutus Rasul ke sana, maka mereka bukan mukallaf, tidak dibebani hukum kepada mereka. Jadi perbuatan baik dan buruk yang mereka lakukan tidak akan dicatat sebagai dosa.
Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu mahkum bih. Bahasan tentang objek hukum. Yang dimaksud dengan objek hukum syara adalah sesuatu yang secara langsung terkena hukum syara. Objek hukum syara itu berupa perbuatan. Jadi untuk dapatnya suatu perbuatan menjadi objek hukum syara harus terpenuhi 2 syarat. Ada sebagian ulama menyatakan 4 syarat, ada 3 syarat atau 2 syarat. Jadi berarti sekurang-kurangnya 2 syarat. Yang di dalam slide Ustazah masukkan ada 3 syarat. Nah, di sini cukup kita jelaskan 2 syarat. Yang pertama, perbuatan itu ada. Itu dulu, itu syarat yang pertama. Perbuatan itu harus ada. Jelas bentuknya dan dapat dibedakan dengan perbuatan lainnya. Dan dapat diketahui keberadaannya oleh manusia yang akan menjalankannya. Perbuatan yang tidak ada atau tidak jelas adanya tidak mungkin dibebankan kepada manusia. Umpamanya apa? Menggantang asap, mencat langit, mendorong ombak, dan seterusnya. Syarat yang kedua dari mahkum bih adalah perbuatan itu masih berada dalam kemampuan seseorang untuk mengerjakannya. Jadi dalam hal ini, sejalan dengan firman Allah, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi sesuai dengan ayat ini, Allah tidak akan mewajibkan suatu perbuatan yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang keempat, bagian terakhir dari pembahasan kita kali ini, yaitu mengenai mahkum alaih. Apa itu mahkum alaih? Jadi yang dimaksud dengan mahkum alaih adalah subjek hukum. Siapa subjek hukum? Pelaku dari perbuatan yang dikenai hukum itu, yaitu manusia. Untuk dapatnya manusia itu diserahi sebagai pelaku hukum syara, harus terpenuhi 2 syarat. Jadi mahkum alaih ada 2 syaratnya. Yang pertama, ia mampu memahami dalil hukum. Ayyakuna qadiran ala fahmi dalilil hukmi. Nah, ini sebagai dasar untuk mampu memahami dalil hukum itu harus memiliki akal yang sempurna. Dengan demikian, keadaan berakal itu menjadi syarat bagi subjek hukum. Jadi di sini nanti tidak termasuklah anak-anak yang belum memayis. Tidak termasuk juga orang-orang yang gila. Karena akal mereka belum sempurna atau tidak sempurna. Kemudian syarat yang kedua, manusia tadi atau mukallaf tadi mempunyai kecakapan untuk memikul hukum. Dalam bahasa Arabnya, ayyakuna ahlan litaklif. Nah, ini syarat yang kedua adalah ahliyah. Kalau tadi berakal, yang sekarang yang kedua adalah ahliyah. Nah, yang dimaksud ahliyah di sini, kecakapan memikul hukum itu adalah keadaan seseorang yang dapat menerima hak-hak dan memikul kewajiban-kewajiban, serta dapat diperhitungkan secara hukum segala apa yang dilakukan dan diucapkannya. Jadi dengan demikian, kecakapan itu ada dua macam. Yang pertama, kecakapan menerima hukum atau ahliyatul wujub, dan kecakapan menjalankan hukum atau ahliyatul ada. Jadi kecakapan menerima hukum disebut ahliyatul wujub, yaitu kecakapan seseorang untuk menerima hak dan melaksanakan kewajiban. Bila keduanya ada sekaligus, maka disebutlah
kecakapan yang sempurna, ahliyatul wujub kamilah. Yaitu manusia sebagai ia manusia, tanpa melihat kepada keadaan yang tertentu. Bila hanya satu di antaranya yang ada padanya, disebutlah kecakapannya ini kecakapan tidak sempurna. Istilahnya ahliyatul wujub naqisah. Jadi dari sini kita dapat mengerti ahliyatul wujub itu dibagi dua, ada ahliyatul wujub kamilah, artinya hak dan kewajiban. Nah, baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, sekarang bagian paling akhir dari pembahasan ini adalah awaridul ahliyah. Apa itu yang dimaksud dengan awaridul ahliyah? Halangan-halangan yang menimpa mukallaf yang dapat merubah hukum. Nah, dan ini terbagi dua, ada awarid samawiyah, ada awarid muktasabah. Jadi kalau awarid samawiyah ini penghalang yang sifatnya samawi. Itu penghalang yang tidak bisa dihindari oleh mahkum alaih, oleh mukallaf. Ia hadir dengan sendirinya tanpa dikehendaki, misalnya gila, tidur, pingsan, hilang akal. Jadi saat mereka dalam keadaan seperti itu, maka mereka tidak dibebani hukum. Kecuali kalau mereka sudah sadar kembali, misalnya orang yang tidur, setelah dia terbangun, sholat yang terlewatkan saat dia tidur, maka harus segera dilaksanakan atau diganti. Begitu juga orang yang pingsan. Kemudian kalau awarid muktasabah ini penghalang kasbi atau penghalang yang terjadi lantaran perbuatan manusia itu sendiri, seperti mabuk, bodoh, artinya tidak tahu, banyak hutang, boros, dan sebagainya. Dan penghalang kasbi ini masih dapat kita hindari dengan usaha, dengan kita berikhtiar, menjaga akal pikiran kita dengan tidak meminum mabuk-mabukan, menghentikan perbuatan itu, maka awarid ini akan dihilangkan. Misalnya kalau orang sedang mabuk, mereka tidak boleh melaksanakan sholat dalam keadaan mabuk. Kan berarti menghalangi dia untuk melaksanakan sholat jadinya kan. Meski setelah dia kembali, pikirannya kembali normal, dia wajib lagi untuk mengganti sholatnya yang tadi, yang tertinggal. Tapi karena ini awarid muktasabah, karena ulah sendiri, sebaiknya dihindari. Begitu juga bodoh. Kenapa kamu lakukan ini? Saya nggak tahu kalau ini ternyata haram gitu. Tapi kebodohan kan bisa dihilangkan dengan banyak belajar dan terus mencari tahu. Kemudian banyak hutang juga bisa menjadi awarid atau penghalang kita melakukan hukum syariat. Misalnya seperti harusnya kita sudah wajib zakat, tapi ternyata karena keadaan kita ghorim, banyak utangnya, sehingga nisab zakat tadi habis untuk buat mengganti-ganti hutang, maka gugurlah kewajiban zakat kita karena keadaan kita sekarang sedang terlilit hutang atau pailit. Tapi keadaan terlilit hutang ini kan masih bisa dihindari juga. Jangan banyak berutang gitu untuk seterusnya. Begitu juga boros. Ada orang boros yang benar-benar boros gitu.
ini juga menjadi penghalang bagi dia. Jadi kalau ada orang yang benar-benar boros, hartanya itu, pengelolaan hartanya diserahkan kepada walinya. Dan segala transaksi yang dilakukan dianggap tidak sah. Kayak ditahjir dia ya. Misalnya dikasih pun 100 juta hari ini, habisnya juga itu. Dan dibelikannya untuk hal-hal yang tidak berguna. Yang belum dia butuhkan. Dan boros juga masih bisa diubah. Dan sebagainya lah ya. Bisa kalian cari dan baca-baca buku, baca-baca lagi nanti di buku fikih atau usul fikih. Mungkin sekian yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat materi kita ini. Dan insya Allah akan kita sambung di video-video selanjutnya untuk materi-materi berikutnya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.